Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Teman-teman sahabat semuanya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini kita coba mengenal perbedaan antara ilmu saraf dan ilmu nahwu. Bismillahirrahmanirrahim. As-sarfu wal qawaidul lati tu'rafu biha ahwalu abniyatil kalimatil lati laysat ahwala bina'in wala i'rabin. Bermula saraf itu huwa dianya saraf itu undang-undang alati yang dikenal dengannya undang-undang, yang dikenal dengannya kaidah. Ahwalu abniyah akan kondisi bentuk-bentuk kalimat. Kondisi alati yang tidak ada ianya kondisi itu kondisi bina dan tidak pula kondisi i'rab. Ma'rifati tasniyatil kalimah, seperti mengenal tasniyah satu kalimat, wa jam'iha jamaknya kalimat, wa tasghirnya kalimat, wa nasabi nisbahnya satu kalimat, wa sahihnya satu kalimat, wal mu'tal dan mu'talnya satu kalimat, dan lain sebagainya. Jadi saraf itu yaitu satu pengetahuan yang membahas tentang kaedah-kaedah, yang dengan kaedah itu kita tahu kondisi satu bentuk kalimat, di mana bentuknya bentuk yang tidak ada hubungan dengan keadaan bina atau i'rab. Karena urusan bina dan i'rab itu urusan ilmu nahwu. Karena bina itu pasti di akhir satu kalimat. I'rab juga artinya perubahan akhir satu kalimat. Jadi ilmu nahwu itu ilmu yang mengurus akhir dari satu kalimat. Kalau ilmu saraf itu ilmu yang mengurus tentang bentuk kalimat. Bentuk, namanya bentuk seluruh kalimat secara utuh selain huruf akhir doang. Seperti mengetahui satu kalimat itu tasniyah, apa jamak, apa mufrad, apa tasghir, apa nisbah, apa sahih, apa mu'tal. Coba nanti kita lihat lebih mendalam sedikit. Ini sambungannya tadi, wal mu'talli wal asli wal zaidi. Untuk mengetahui satu kalimat itu mu'tal apa bukan. Kalau kalimat tersebut ada huruf ilatnya nanti disebut mu'tal. Kalau kalimat tersebut enggak ada huruf ilat disebut sahih. Kemudian kalau ada hamzah disebut mahmud. Kemudian kalimat tersebut hurufnya asli semua atau ada huruf tambahan. Wa zaidi. Kemudian kalimat tersebut ada berapa huruf tambahannya misalkan. Begitu dulu coba. Kita lanjutkan. Mal farqu bainan nahwi was sarfi. Apa itu perbedaan antara nahwu dan saraf? Kalau begitu apa perbedaan antara nahwu dan saraf? Kita lihat perbedaannya. Al-farqu bainahuma fima yali. Bermula perbedaan antara keduanya nahwu dan saraf itu pada ma yang akan datang ya. An-nahwu yabahasu anil kalimati wa hiya murakkabatun fil jumlah. Bermula nahwu itu membahas ya tentang kalimat-kalimat, sementara dia kalimat itu tersusun dalam satu jumlah. Jadi tugas ilmu nahwu membahas tentang kalimat ketika kalimat itu sudah disusun, sudah berada dalam satu jumlah yang mufidah. Atau ketika dia berada dalam jumlah walaupun tidak mufidah, enggak apa-apa. Artinya nahwu membahas tentang kalimat ketika kalimat sudah digabungkan dengan kalimat lain. Enggak bisa nahwu membahas tentang satu kalimat. Misalkan masjid, apa i'rab masjid? Itu nahwu enggak bisa mengurusnya karena dia belum ditarkib, enggak ada statusnya. Fayubayinu ahwala awakhiriha. Maka menjelaskan ianya ilmu nahwu akan keadaan-keadaan akhirnya kalimat. Minar raf'i dari rafa, nasab, jar, jazam, dan bina di atas satu hal. Jadi tugas ilmu nahwu itu membahas akhir doang. Satu kalimat itu rafa apa bukan, nasab atau jar atau jazam atau bina. Contohnya di sini misalkan an-nahwu. An-nahwu, tugas nahwu itu harakat waw doang, nahwu. Kenapa kita baca nahwu? Oh, karena statusnya mubtada di sini. Jadi mubtada marfu, tanda rafa'nya dhammah di akhirnya, udah selesai. Itu tugas ilmu nahwu. Tapi ketika nahwu berada sendiri, nggak bisa. Itu ilmu nahwu nggak ada urusannya karena dia belum disusun, belum ditarkib. Kemudian dia bahasu. Apa tugas ilmu nahwu? Ia bahasu fi'il mudhari'. Kalau fi'il mudhari' berarti marfu, tanda rafa' dhammah, udah. Dia mengurus huruf akhir doang. Itu tugas ilmu nahwu. Kalau tugas ilmu saraf nanti begini. Nahwu kalimatnya apa? Oh, masdar.
Masdar. Masdar dari apa? Dari fi'il madhi naha, yanhu. Mu'tal apa sahih? Oh, ada huruf ilatnya. Wow, berarti dia mu'tal, huruf ilat. Kemudian hurufnya asli apa bukan? Ya, asli tiga-tiganya. Nah, dan seterusnya nanti kita lihat dikit lagi. As-sarfu yabahasu anil kalimati wa hiya mufradah qabla tarkib. Bermula saraf itu membahas ya tentang kalimat-kalimat, sementara kalimat itu tunggal qabla tarkib, sebelum disusun. Itu tugas ilmu saraf. Ilmu saraf membahas tentang kalimat ketika kalimat masih tunggal, belum digabungkan dengan kalimat yang lain. Itu tugas ilmu saraf. Apa tugas ilmu saraf? Fayubayyinul hurufal asliyah. Maka menjelaskan ya saraf akan huruf-huruf yang asli. Oh, dalam satu kalimat itu hurufnya asli semua. Wal hurufaz zaidah. Menjelaskan ya saraf akan huruf-huruf tambahan. Oh, dalam kalimat tersebut huruf aslinya 3, huruf tambahannya sekian. Was sahiha wal mu'talla. Menjelaskan ianya ilmu saraf akan sahih. Kalimat itu kalimat sahih karena enggak ada huruf ilatnya. Oh, kalimat itu kalimat mu'tal karena ada huruf ilatnya. Wal musanna wal jam'a wal musaghara wal mukabbara. Menjelaskan ianya saraf akan musanna. Oh, kalimat itu tasniyah. Kalimat itu jama'. Oh, kalimat itu tasghir. Oh, kalimat itu mukabbar, lafaz asli. Nah, begitu tugas ilmu saraf. Dari sini kita bisa memahami bahwa ilmu saraf itu tugasnya lebih banyak. Contoh di sini kita contohkan satu. Qabla tarkibi. Di sini mudhaf qabla at-tarkibi mudhaf ilaih, majrur dengan mudhaf tanda jar kasrah. Di kalimat tarkibi tugas ilmu nahwu satu doang, yaitu kenapa kita baca bi. Kenapa kita baca bi? Oh, karena statusnya dia mudhaf ilaih. Mudhaf ilaih ya majrur tanda jar kasrah, selesai tugas ilmu nahwu. Jadi ilmu nahwu itu membahas tentang akhir dari satu kalimat, baik akhirnya i'rab ataupun bina. Kalau tugas ilmu saraf di tarkib ini banyak banget. Tarkib kalimatnya apa? Masdar. Masdar dari apa? Dari wadan fa'alai fa'ilu taf'il, tarkib. Madinya apa? Fa'ala, raqqaba. Ini tarkib huruf asli semua atau ada huruf tambahan? Oh, huruf aslinya cuma raqqaba. Huruf tambahannya 2, ta dan ya. Ya, begitu maksudnya. Kita lihat dulu, masih panjang. Khulasah, kesimpulan. Amalun nahwi fi akhiril kalimati faqat min nahiyatil i'rabi wal bina. Bermula tugas nahwu itu sabit pada akhir kalimat doang. Jadi tugas nahwu itu cuma membahas akhir kalimat min nahiyatil i'rab wal bina, dari sisi i'rab dan bina. Apakah satu kalimat itu di i'rab? Kalau di i'rab tanda i'rabnya apa? Kalau di bina, binanya bina harokat apa? Selesai. Akhir kalimat. Amma amalu sarfi fayashmalu jami'al kalimah ma'ada akhiriha min nahiyatil i'rabi wal bina. Adapun bermula tugas ilmu saraf itu maka mencakupi ya akan seluruh kalimat. Ilmu saraf membahas seluruh kalimat selain akhirnya doang. Dari sisi i'rab dan bina. Karena akhir kalimat itu sudah menjadi tugas ilmu nahwu. Ya, jadi selain huruf akhir itu ada satu kalimat, selain huruf akhirnya tugas ilmu saraf semuanya. Berarti ilmu saraf lebih banyak tugasnya. Mestinya kita harus lebih paham ilmu saraf. Sangat penting sekali ilmu saraf. Kita lihat contohnya misalkan. Istaghfara Muhammadun. Telah mohon ampunlah oleh Muhammad. Kita lihat ini tugas ilmu nahwu di sini apa? Yaqulun nahwu. Berkatalah oleh ilmu nahwu. Apa kata ilmu nahwu? Istaghfara fi'lu madin mabniyun alal fathi. Bermula istaghfara itu fi'il madhi, dibina di atas fathah, selesai. Istaghfara fi'il madhi dibina di atas fathah. Nah, jadi kita lihat di sini. Jadi yang dibahas oleh ilmu nahwu cuma harakat terakhir doang, yaitu ra. Karena istaghfara fi'il madhi statusnya bina, ya tanda binanya dibina di atas fathah, selesai. Kemudian Muhammadun fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu adh-dhahiratu ala akhiri. Bermula Muhammad itu fa'il yang marfu'. Bermula tanda rafa'nya itu dhammah yang zahir di atas akhirnya. Muhammadun fa'il, karena ada fi'il dia butuh kepada fa'il. Muhammadun fa'il marfu', tanda rafa' dhammah. Didalnya udah selesai. Jadi yang diurusi oleh ilmu nahwu huruf terakhir ra madal. Kenapa kita baca istighfara? Kenapa kita baca Muhammadun? Selesai. Kalau tugas ilmu saraf apa? Panjang tugas ilmu saraf.
Ini tugas ilmu saraf. Yaqulus sarfu, berkatalah oleh ilmu saraf misal ini. Istaghfara ala wadni istaf'ala. Bermula istaghfara itu sabit di atas wadan istaf'ala. Wahwa fi'lun mazidun bisalasati ahrufin. Dan bermula dianya istaghfara itu fi'il yang ditambah dengan 3 huruf. Istaghfara atas wadan istaf'ala. Istaghfara ini ada tambahan 3 huruf. Huruf apa aja yang ditambah? Wahiyal alifu wasinu wa ta'u. Yang ditambah itu alif sin dan ta, alif sin dan ta. Berarti istaghfara ini satu kalimat yang lebih dari huruf aslinya. Huruf aslinya 3, huruf tambahannya 3. Kalau ghafara sudah ditambah alif sin ta, gimana jadi artinya? Wa makna hadhihi ziyadah huna at-talab. Bermula makna ini tambahan, di sini itu talab. Karena ghafara sudah ditambah alif sin ta, maknanya jadi talab. Kalau talab maknanya wal makna talaba Muhammadun al-maghfirah. Bermula makna itu makna istighfara berarti talaba Muhammadun al-maghfirah, meminta oleh si Muhammad akan keampunan. Udah, kemudian wa hadzal fi'lu sahihun. Bermula ini fi'il yaitu istighfara itu sahih. Kenapa istighfara sahih? Li'anna hurufahul asliyah takhlu min hurufil illah. Karena huruf-hurufnya yang asli itu terbebas ya dari huruf ilat. Jadi istighfara disebut bina sahih. Kenapa? Karena nggak ada huruf ilatnya. Waw nggak ada, alif nggak ada, ya nggak ada. Ada huruf ilat 3, alif, waw, ya. Ghafara sahih semua. Berarti istighfara bina sahih. Nah, itu antara lain tugas ilmu saraf. Kemudian wa Muhammadun. Wa Muhammadun ala wadni mufa'alun. Dan bermula Muhammad itu sabit di atas wadan mufa'al. Istighfara Muhammadun tadi. Muhammadun di atas wadan mufa'al. Wahwa ismu maf'ulin minal fi'li hummida. Dan dianya Muhammad itu isim maf'ul dari fi'il hummida. Muhammad atas wadan mufa'al. Kalau mufa'al berarti isim maf'ul, diambil dari fi'il hammada atau hummida. Karena fi'il isim maf'ul diambil dari fi'il bina majhul. Kemudian Muhammadun itu huruf asli semua atau bukan? Wa hadzal ismu mazidun biharfaini. Bermula ini isim yaitu Muhammad itu ditambah dengan 2 huruf. Ini bukan huruf asli semua, ada huruf tambahan 2 huruf. Humal mimul ula wasaniyah. Bermula keduanya yang ditambah itu mim yang pertama dan yang kedua. Mim yang pertama yaitu mu. Mim yang kedua, mim ini tasydid hammada. Karena asal hammada, hamada. Hamada. Tambah bab jadi hammada. Isim maf'ul jadi muhammada. Nah, jadi ilmu saraf itu mengkaji seluruh kalimat. Dari bentuknya, dari asalnya. Kenapa jadi seperti itu? Kecuali harokat terakhir doang yang tidak diurus oleh ilmu saraf. Nah, kemudian la yabhasu sarfu fi. Tidak membahas oleh ilmu saraf dalam al-huruf. La yabhasu sarfu fil hurufi. Tidak membahas oleh ilmu saraf dalam huruf-huruf. Jadi ilmu saraf itu nggak ada kaitan dengan huruf. Kenapa? Karena semua huruf itu dibina, nggak pernah berubah. Makanya nggak ada kaitan dengan ilmu saraf. Ada yang ketinggalan tadi? Nih. Ilmu sarfu la yabahasu illa fi syai'aini. Ilmu saraf itu tidak membahas ya kecuali 2 perkara. 2 perkara yang dibahas oleh ilmu saraf. Al-asmaul mu'rabah. Yang pertama isim-isim yang mu'rab, isim yang berubah. Karena arti saraf sendiri yaitu berubah, dia berurusan dengan isim-isim yang mu'rab. Seperti rajulun misalkan. Rajulun ini mufrad apa tasniyah apa jamak? Oh, mufrad berarti. Kalau tasniyahnya bagaimana? Rajulani, jamaknya rijalun. Itu tugas ilmu saraf. Kemudian kitabun misalkan. Kitabun mufrad apa bukan? Dia masdar atau bukan? Kalau masdar diambil dari fi'il apa? Ada huruf tambahannya apa tidak? Oh, ada huruf tambahan, asalnya kataba ditambah 1 huruf jadi kitab gitu misalkan. Nah, jadi ilmu saraf itu berurusan dengan isim mu'rab. Dia tidak berurusan dengan isim mabni. Artinya ilmu saraf berurusan dengan isim mu'rab di segi isim tersebut mufrad atau tasniyah atau jama'. Dia lafaz asli atau bukan, tasghir atau bukan. Kayak rajulun ini lafaz tasghir atau mukabbar. Oh, ini mukabbar asli. Kalau tasghirnya bagaimana? Rujailun. Nah, kitabun ini lafaz asli apa bukan? Ya asli. Mufrad apa bukan? Ya mufrad. Dan seterusnya.
Kemudian al-af'alul mutasarrifah. Ilmu saraf juga membahas tentang fi'il-fi'il yang bertasrif. Fi'il-fi'il yang bertasrif itu yang dikaji oleh ilmu saraf. Kataba, kita mau merubah jadi mudhari' jadi yaktubu, mau merubah jadi fi'il amar jadi uktub, mau merubah jadi penulis katib, isim makan maktab, miktab dan seterusnya. Itu tugas ilmu saraf. Artinya ilmu saraf tidak masuk kepada fi'il-fi'il yang jamed, karena fi'il jamed nggak ada tasrifnya. Ini ada. La yabhasu sarfu fil hurufi. Tidak membahas oleh saraf dalam huruf-huruf. Jadi huruf nggak ada kaitan dengan ilmu saraf seperti fi, min, ila dan seterusnya. Itu nggak ada urusan dengan ilmu saraf karena huruf semuanya dibina. Al asma'il mabniyah, isim-isim yang dibina juga nggak ada hubungan dengan ilmu saraf. Seperti man, ma, alladzi, allati. Jadi itu nggak diurus oleh ilmu saraf. Kemudian al asma'il ajamiyah, isim-isim ajam seperti Ibrahim, Ismail, Ishak. Nah, karena ilmu saraf khusus berkaitan dengan kalimat-kalimat Arab. Nah, bukan kalimat ajam. Al-af'alil jamidah. Kemudian fi'il-fi'il yang jamid yang enggak ada tasrifnya juga enggak diurus, enggak dibahas oleh ilmu saraf. Seperti asa, ni'ma, laisa dan seterusnya. Jadi kesimpulannya berarti ilmu saraf itu ilmu yang mengurus segala bentuk kalimat selain huruf terakhir doang. Kalau huruf terakhir itu tugas ilmu nahu, baik di segi Arabnya atau di segi binanya. Mungkin ini lebih kurang secara singkat. Semoga ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.